Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Fatur Rahman. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini kelompok 6 membahas tentang teori bilangan. Kelompok 6 sendiri beranggotakan Anas Ibnu Majah, Cucu Diana Thorik, Galih Adam Firdaus, saya sendiri, dan Mifrah Farhamdi. Definisi dan pengertian teori bilangan. Teori bilangan atau number theory adalah teori yang mendasar dalam memahami algoritma kriptografi. Bilangan yang dimaksud itu sendiri adalah bilangan bulat atau integer. Keterbagian atau definisi dari keterbagian divisibility adalah sebuah bilangan bulat B yang dapat dibagi dengan sebuah bilangan bulat A. Jika ada bilangan X yang sedemikian hingga B sama dengan AX dan dapat ditulis B habis dibagi A, atau dapat dikatakan B kelipatan dari A atau juga A pembagi B. Teorema dalam keterbagian. Teorema yang pertama, misalkan A, B, C bilangan bulat berlaku jika B habis dibagi A maka BC habis dibagi A. Diketahui A, B, C bilangan bulat, dan B habis dibagi A. Akan dibutuhkan BC habis dibagi A. Pembuktian dalam tabel yang pertama itu B habis dibagi A. Yang kedua B sama dengan A dikali X, untuk X bagian dari Z. Alasannya definisi keterbagian. Yang ketiga, B dikali C sama dengan A dikali X dikali C, untuk C bagian dari Z. Alasannya manipulasi. Yang keempat, B dikali C sama dengan A dikali P untuk X dikali C sama dengan P bagian dari Z. Alasannya cancellation. Yang kelima, BC habis dibagi A. Alasannya closure. Teorema dalam keterbagian. Teorema yang kedua, misalkan A, B, C bilangan bulat berlaku jika B habis dibagi A dan C habis dibagi B, maka C habis dibagi A. Diketahui A, B, C bilangan bulat B habis dibagi A dan C habis dibagi B. Akan dibuktikan C habis dibagi A. Pembuktian yang pertama, B habis dibagi A, alasannya premis. Di nomor 2, B sama dengan A dikali X untuk X bagian dari Z. Alasannya definisi. 3, C habis dibagi B. Alasannya premis. 4, C sama dengan B dikali Y untuk Y bagian dari Z. Alasannya definisi. Yang kelima, C sama dengan A dikali X dikali Y. Alasannya substitusi. Yang keenam, C sama dengan A dikali Z, X dikali Y sama dengan Z bagian dari Z besar. Alasannya closure. Yang ketujuh, C habis dibagi A. Di sini nama saya Anas Ibnu Majah. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat keterbagian. Sifat keterbagian diantaranya yaitu A habis dibagi A. Sifat kedua, B habis dibagi A dan C habis dibagi B, maka C habis dibagi A. B habis dibagi A, maka MB habis dibagi A untuk setiap bilangan bulat M. B habis dibagi A dan C habis dibagi A, B tambah C habis dibagi A. Begitupun D min C habis dibagi A atau
B kali C habis dibagi A. Ya, habis dibagi A, maka C habis dibagi B dan C habis dibagi A. Dan selanjutnya itu B habis dibagi A dan habis dibagi A, maka BX tambah BY habis dibagi A, dimana untuk setiap bilangan bulat X dan Y. Di sini akan dibuktikan sifat kedua dan A di atas itu B habis dibagi A, maka B sama dengan A kali A, maka itu bilangan bulat, dan C habis dibagi B, maka C sama dengan MB, dimana M itu suatu bilangan bulat, karena B di sini sama ya, karena belum tentu sama dengan bilangan bulat yang sama. Sama dengan kita kali A sama dengan M kali K A. Jadi kesimpulannya yaitu C habis dibagi A. Selanjutnya contoh kelima yaitu C habis dibagi AB, mana C sama dengan A kali B kali K sama dengan A kali B kali K, di mana A garis C AB garis C, dimana C sama dengan A kali B kali K sama dengan B kali A kali K sama dengan B A kali K. Jadi kesimpulannya C itu habis dibagi A. Selanjutnya definisi bilangan prima dan komposit, yaitu sebuah bilangan bulat lebih besar dari satu dikatakan prima jika dan hanya jika pembagi P kira-kira kurang lebih 1 dan P, dan jika sebuah bilangan A lebih dari 1 itu tidak prima, maka A disebut bilangan komposit. Untuk contoh lebih mudahnya atau lebih sederhananya ya, definisinya yaitu bilangan prima yang hanya memiliki 2 faktor. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5. Kita bisa uraikan ya. 2 itu hanya memiliki 2 faktor, yaitu 2 habis dibagi 1, 2 habis dibagi 2, sama 3 habis dibagi 1 dan 3 5 dibagi 1 habis dibagi 1 dan 5 dia, dan 7 1 dan 7 dibagi 7. Selanjutnya pengertian bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki 3 faktor atau lebih. Bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 10. Kita bisa tahu dimana komposit itu kita dari faktornya. Jangan apa saja yang bisa membagi habis 4, bisa membagi habis 4
Selanjutnya 4 juga bisa dibagi habis dengan 2, dan 4 dibagi 4 juga bisa. 6 bisa dibagi 1, 6 bisa dibagi dengan 2, 6 dengan 3, 6 bisa dibagi dengan 6. Kesimpulannya, bilangan komposite itu memiliki 3 faktor atau lebih. Jadi yang memiliki 2 faktor disebut dengan bilangan prima. Bilangan prima dan komposit. Teorema, untuk setiap bilangan komposit n, maka terdapat bilangan prima p, sehingga n habis dari p dan p lebih kecil sama dengan akar n. Jadi jika tidak ada bilangan prima p yang dapat membantu n dengan p lebih kecil dari akar n, maka n adalah bilangan prima. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Contoh bilangan prima dan komposit. Tentukan apakah bilangan-bilangan berikut merupakan bilangan prima atau majemuk. Yang A 157 dan yang B 221. Jawaban yang A yaitu bilangan-bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 157 adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Karena tidak ada di antara bilangan tersebut yang dapat membagi 157. Maka 157 merupakan bilangan prima. Dan jawaban yang B yaitu bilangan-bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 221 adalah 2, 3, 5, 7, dan 13. Karena 221 habis dibagi 13, maka 221 adalah bilangan komposit. Algoritma atau teorema pembagian. Jika A dan B bilangan-bilangan bulat dengan B lebih besar dari 0, maka ada juga dengan tunggal pasangan bilangan-bilangan bulat, yaitu Q dan R, yang memenuhi A sama dengan Q B tambah R dengan 0 kurang dari sama dengan R dan kurang dari B. Selanjutnya, FPB dari A dan B dapat dicari dengan mengulang-ulang algoritma pembagian ini. Contoh soal 1. Tentukan 4840 dan 1512. Penyelesaian. 4840 sama dengan 3 dikali 1512 ditambah 304. 1512 sama dengan 4 dikali 304 ditambah 296. 304 sama dengan 1 dikali 296 ditambah 8. 296 sama dengan 37 dikali 8 ditambah 0. Jadi 4840 dan 1512 8 2. Nomor 2. Buktikan bahwa jika A dan B 1 dan BC habis dibagi A, maka C habis dibagi A. Penyelesaian. A dan B sama dengan 1. Terdapat M dan N sedemikian sehingga 1 sama dengan MA ditambah NB. BC habis dibagi A, terdapat K sedemikian sehingga BC sama dengan AK. Diperoleh 1 sama dengan MA ditambah NB. C dikali 1 sama dengan MAC tambah NBC. C sama dengan MAC tambah NAK. C sama dengan MC ditambah RK
C habis dibagi A. Faktor persekutuan terbesar atau pembagian bersama terbesar PBB. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat tidak nol. Pembagi bersama terbesar PBB greatest common divisor atau GCD dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga A habis dibagi D dan B habis dibagi D. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A dan B sama dengan D. Contoh, faktor pembagi 45 1, 3, 5, 9, 15, 45. Faktor pembagi 36 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, 9. PBB 45 dan 36 sama dengan 9. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.